Renungan Harian GKI Anugerah, Jumat, 17 September 2021. Kata orang atau kata Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan, tolong bukakan hati dan pikiran kami untuk mengerti firman-Mu dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Amin. Landasan firman Tuhan hari ini terambil dari Lukas 24 ayat 36 sampai 45. Ayat Mas hari ini, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Lukas 24 ayat 45. Apakah Anda sering merasa sulit untuk memahami firman Tuhan? Setelah melewati berbagai peristiwa, mulai dari Yesus disalib sampai pada kebangkitannya, rupanya para murid masih belum mengerti tujuan Yesus datang ke dalam dunia. Mesias dalam pemikiran mereka masih merupakan seorang pemimpin yang akan membebaskan mereka dari penjajahan dan penderitaan akibat musuh-musuh Israel. Mereka masih mengharapkan seorang pemimpin yang menolong mereka melawan penguasa. Hal ini menyebabkan mereka gagal untuk melihat maksud sebenarnya kedatangan Kristus dan tujuan Allah yang sesungguhnya mengutus anaknya. Hal ini tidak mengherankan, mengingat itulah yang diajarkan dan dimengerti oleh mereka turun-temurun. Hal ini pula yang menyebabkan mereka gagal memahami firman Tuhan yang disampaikan melalui para nabi di dalam Perjanjian Lama. Akibatnya, mereka sulit mengerti tentang pengorbanan yang harus Yesus lakukan untuk menebus dan mengampuni dosa umat manusia. Oleh sebab itu, Yesus perlu membuka pikiran mereka agar memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan perlu bekerja dalam pemikiran mereka agar mereka mengerti dengan benar tentang firman yang telah mereka baca. Kehidupan para murid tidak jauh berbeda dengan orang Kristen masa kini. Seringkali karena lingkungan, budaya, dan pendapat mayoritas membuat kita tidak bisa memahami kebenaran firman Tuhan dengan benar. Akibatnya, kita lebih percaya mitos, kata orang, dan berbagai asumsi lainnya sehingga sulit memahami firman Tuhan. Seringkali, kita juga sulit memahami firman Tuhan karena kita mengandalkan kepandaian analisis kita tanpa sungguh-sungguh melibatkan Roh Kudus dalam mempelajari dan memahami firman-Nya. Akibatnya, kita cenderung menafsirkan firman Tuhan sesuai keinginan dan kebutuhan kita, bukan sesuai apa maunya Tuhan. Tidak jarang kita mengambil ayat Alkitab lepas dari konteksnya untuk mendukung keinginan dan bukan untuk sungguh-sungguh mencari kehendak-Nya. Melalui bagian firman Tuhan ini, kiranya setiap kita sekali lagi diingatkan untuk memahami firman-Nya bukan dengan kekuatan dan kemampuan kita, tetapi melibatkan Roh Kudus agar Ia sendiri yang membuka pikiran kita untuk memahami firman-Nya. Sebaik apapun kita dan sehebat apapun kita, tidak akan pernah dapat mengerti firman-Nya kecuali Ia membuka pikiran kita untuk mengerti. Sebab, tanpa pertolongan Tuhan, tidak ada seorang pun yang dapat memahami kebenaran Alkitab. Oleh sebab itu, kerendahan hati dan ketundukan pada otoritas Tuhan sangatlah penting. Kesediaan menerima kebenaran dan dibentuk olehnya adalah hal yang mutlak. Sebab, sesungguhnya tujuan kita mengerti firman Tuhan bukan untuk menunjukkan bahwa kita lebih pandai dari manusia lainnya. Tujuan mengerti firman Tuhan bukan untuk membuat kita terlihat lebih hebat daripada yang lain. Tujuan kita mengerti firman Tuhan adalah supaya kita menjadi pelaku dari firman-Nya. Oleh sebab itu, jika kita menundukkan diri di bawah firman-Nya, jika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Ia pasti akan menolong kita dan membuka pikiran kita untuk mengerti kehendak-Nya. Rasul Yohanes berkata, "Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita
supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. 1 Yohanes 5 ayat 20. Mari kita memohon kemurahan-Nya setiap kali kita mempelajari firman-Nya, agar Ia berkenan membuka pikiran kita untuk mengerti firman-Nya. Kiranya kita senantiasa memiliki hati yang mau dan siap dibentuk oleh Tuhan, sehingga Ia berkenan membuka pikiran kita untuk mengerti firman-Nya dan memampukan kita untuk melakukannya. Apa yang akan Anda lakukan ketika sulit memahami firman-Nya? Hanya tahu dari apa kata orang? Atau Anda mempelajarinya dari apa kata Tuhan sendiri dalam firman-Nya? Mari kita senantiasa merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berdoa seperti pemazmur demikian. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Mazmur 119 ayat 18.